The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, Bab 8, bagian kelima. Bersekutu dengan sikap Anda. Anda ingin memperoleh uang, perbanyaklah sikap melayani. Sesungguhnya, wajar saja jika kita ingin memperoleh uang dan mengumpulkan kekayaan. Kita memang memerlukannya. Uang adalah kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup Anda dan keluarga Anda. Uang adalah kekuatan untuk membantu fakir miskin. Uang adalah salah satu sarana untuk hidup sepenuhnya. Seorang pendeta yang pernah dikritik gara-gara menganjurkan orang untuk menghasilkan uang, Russell H. Conwell, yang juga menulis buku Acres of Diamonds, mengatakan, uang yang mencetak Injil Anda, uang yang membangun gereja-gereja Anda, uang yang mengirim misionaris keluar daerah, uang yang membayar pendeta-pendeta Anda. Jika Anda tidak membayar dengan uang, Anda takkan memiliki semua hal yang saya sebutkan tadi. Orang yang mengatakan dirinya ingin miskin biasanya mengalami perasaan bersalah atau perasaan rendah diri. Ia seperti bocah yang merasa dirinya tidak sanggup mendapat nilai A di sekolah atau tidak mampu bergabung dalam tim sepak bola. Jadi, si bocah tadi berpura-pura tidak ingin mendapatkan nilai A atau bermain sepak bola. Uang merupakan alat yang sangat diperlukan. Yang membingungkan tentang uang adalah metode terbalik yang kita gunakan untuk memperoleh uang. Di mana-mana Anda melihat orang yang bermoto bayar dulu. Namun orang semacam ini selalu mempunyai sedikit uang. Mengapa? Jawabannya sederhana. Orang yang bermoto bayar dulu akan berorientasi pada uang sehingga lupa mereka tidak bisa menuai atau dibayar sebelum berusaha menabur benih uang. Dan benih uang adalah pelayanan. Itulah sebabnya sikap melayani adalah sikap yang mampu membangun kekayaan. Layani dulu konsumen Anda, kemudian uang akan datang dengan sendirinya. Pada suatu sore musim panas, saya mengendarai mobil melalui Cincinnati. Saat ingin mengisi bahan bakar, saya berhenti di sebuah SPBU yang ramai. 4 menit kemudian, baru saya sadar bahwa SPBU itu sangat disukai. Setelah mengisi bensin, memeriksa kap mobil, dan membersihkan kaca depan bagian luar, karyawan SPBU itu melangkah ke sebelah mobil saya dan berkata, "Maaf Pak, hari ini banyak debu. Izinkan saya membersihkan bagian dalam kaca depan mobil Anda." Dengan cepat dan efisien, karyawan itu membersihkan bagian dalam kaca depan mobil saya. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan 1 dari 100 SPBU. Pelayanan sederhana yang spesial ini berdampak lebih besar dari sekedar meningkatkan jarak pandang di malam hari dan kaca mobil memang terlihat jernih. Pelayanan tersebut begitu membekas dalam benak saya. Dalam 3 bulan berikutnya, saya melakukan 8 perjalanan melalui tempat itu. Dalam tiap perjalanan itu, saya selalu mampir di SPBU ini. Dan setiap kali ke sana, saya kerap mendapat pelayanan yang lebih dari yang saya bayangkan. Ada fakta menarik bahwa setiap kali saya mampir, pernah bahkan pukul 4 dini hari, selalu ada kendaraan yang mengisi bahan bakar di sana. Secara keseluruhan, saya mungkin sudah membeli sekitar 100 galon bensin dari SPBU tersebut. Pertama kali saya singgah mengisi bahan bakar di sana, karyawan SPBU itu mungkin berpikir seperti ini. Orang ini datang dari negara bagian lain. Kemungkinan ia takkan kembali kemari adalah 20:1. Mengapa saya harus memberi pelayanan ekstra kepadanya? Ia hanya konsumen yang hanya berkunjung sekali saja. Namun karyawan tersebut tidak berpikir begitu. Mereka mengutamakan pelayanan. Itulah sebabnya mereka tetap sibuk mengisi bahan bakar sementara SPBU lain tampak sepi. Saya tidak akan memperhatikan SPBU ini kendati bensin yang dijual di sana lebih bermutu daripada belasan merek lain. Harga bensin pun sangat bersaing. Yang membedakan adalah pelayanannya, dan pelayanan tersebut jelas mampu menuai laba. Ketika karyawan SPBU membersihkan bagian dalam kaca mobil saat saya pertama kali mampir ke sana, ia sudah menabur benih uang. Layani dulu konsumen Anda. Uang akan senantiasa datang dengan sendirinya.
Sikap melayani bermanfaat dalam segala situasi. Di salah satu kantor pertama, saya bekerja bersama pemuda lain yang saya panggil FH. FH sama seperti banyak orang yang Anda kenal. Ia lebih asik dengan alasan pentingnya mendapat tambahan uang ketimbang mencari cara memperoleh lebih banyak uang. Setiap pekan, ia menghabiskan berjam-jam waktu kerja hanya untuk menceritakan masalah finansial pribadinya. Topik pembicaraan favoritnya adalah, saya adalah karyawan bergaji paling rendah di sini. Biar saya ceritakan alasannya kepada Anda. FH mempunyai sikap seperti ini. Ini perusahaan besar, laba bersihnya bernilai jutaan dolar. Banyak orang di perusahaan ini menerima gaji tinggi, jadi seharusnya saya pun digaji tinggi. Beberapa kali perusahaan tidak menaikkan gajinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghadap atasannya dan menuntut kenaikan gaji. Sekitar 30 menit kemudian, FH kembali lagi dengan tegang. Ekspresi wajahnya menyiratkan bahwa lembaran cek gajinya untuk bulan depan akan kembali sama dengan lembaran cek bulan ini. Tiba-tiba kemarahannya meledak. Saya hampir gila. Anda tahu apa yang dikatakan pria tua itu ketika saya meminta kenaikan gaji? Ia berani bertanya seperti ini. Mengapa Anda merasa layak meminta kenaikan gaji? Saya memberinya banyak alasan. Saya bilang padanya, saya selalu dilangkahi ketika karyawan lainnya mendapat kenaikan gaji. Saya katakan nota-nota tagihan saya makin menggunung, tapi uang dalam lembaran cek gaji saya tetap tidak bertambah banyak. Dan saya katakan lagi bahwa saya sudah melakukan apapun sesuai perintah atasan. Apa Anda kira saya bisa mendebatnya? Saya butuh kenaikan gaji. Tapi bukannya memberi tambahan uang, ia justru menaikkan gaji karyawan lain yang tidak memerlukannya sebesar setengah dari gaji saya. Ia juga bersikap seolah saya sedang mengemis. Ia hanya mengatakan, ketika prestasi Anda layak memperoleh kenaikan gaji, Anda akan langsung mendapatkannya. Tentu saja saya mampu bekerja lebih baik lagi, tapi hanya orang dungu yang melakukan pekerjaan yang tidak sepadan dengan gajinya. FH adalah contoh seseorang yang kurang memahami cara memperoleh uang. Ucapan terakhirnya menunjukkan kesalahannya. Intinya, FH ingin perusahaan membayar dengan gaji tinggi lebih dulu, lalu ia akan bekerja dengan baik. Padahal bukan begini cara kerja sistem di perusahaan. Anda tidak memperoleh kenaikan gaji hanya dengan berjanji bekerja dengan baik. Anda justru mendapat kenaikan gaji jika menunjukkan kinerja yang lebih baik. Anda tidak bisa menuai uang sebelum berusaha menabur benih uang. Dan benih uang yang dimaksud adalah pelayanan. Layani dahulu konsumen Anda. Uang akan senantiasa datang dengan sendirinya. Anda bisa membayangkan produser film yang memperoleh uang dari film besutannya. Produser yang ingin cepat kaya membuat sebuah film layar lebar. Karena lebih mementingkan uang daripada hiburan atau pelayanan, ia berhemat di segala sisi. Ia membeli naskah yang disusun dengan buruk dan menggaji penulis ecek-ecek untuk mengadaptasi naskah tersebut. Produser itu memperhitungkan uang yang dikeluarkannya untuk menggaji para aktor, mengatur set, bahkan merekam suara. Ia pikir penonton film adalah orang dungu yang tidak mampu membedakan film bagus dan film buruk. Namun, produser yang ingin cepat kaya akan sulit menjadi kaya. Orang tidak akan memberi sambutan meriah pada barang-barang yang kurang bermutu, apalagi jika barang kurang bermutu itu dijual dengan harga barang bermutu. Produser yang menikmati laba besar dari penjualan filmnya pasti mengutamakan hiburan, bukan uang yang dikeluarkannya. Alih-alih mengakali penonton, produser seharusnya melakukan apapun untuk menyediakan hiburan yang memuaskan penonton. Hasilnya, penonton akan menikmati dan menyukai filmnya. Orang akan sering membicarakan film itu. Orang akan menulis ulasan yang menarik tentang film tersebut. Dan film itu akan mendulang banyak uang. Sekali lagi, layani dahulu konsumen Anda. Uang akan senantiasa datang dengan sendirinya. Pelayan restoran yang berfokus melayani dengan baik tidak akan perlu mengkhawatirkan tip karena tip mudah dicari. Namun, rekannya yang enggan mengisi cangkir kopi kosong tidak akan menerima tip apapun. Karena ia berpikir, mengapa saya mengisi cangkir kosong tersebut? Pelanggan itu tampaknya tidak akan memberi tip. Sekretaris yang berinisiatif merapikan surat-surat untuk bosnya meski tidak diminta akan memperbesar kemungkinan memperoleh gaji tinggi selanjutnya. Namun,
Sekretaris yang berpikir, mengapa saya harus mengkhawatirkan kerapian surat? Apa yang mereka harapkan dari orang yang digaji $65 seminggu? Sekretaris semacam ini akan tetap menerima $65 per minggu. Seorang tenaga penjualan yang melayani dengan sepenuh hati demi memperoleh komisi penjualan tidak perlu khawatir dirinya kehilangan komisi tersebut. Berikut adalah petunjuk manjur dan sederhana yang akan membantu Anda mengasah sikap melayani. Berikan sesuatu lebih dari yang diharapkan orang lain. Anda menabur benih uang melalui setiap hal sederhana yang Anda lakukan bagi orang lain. Bekerja lembur secara sukarela dan berusaha mengatasi kesulitan dalam departemennya adalah menabur benih uang. Memberi pelayanan ekstra pada konsumen adalah menabur benih uang karena konsumen bakal datang kembali. Mengemukakan ide baru yang mampu meningkatkan efisiensi perusahaan Anda adalah menabur benih uang. Menabur benih uang pasti akan menuai uang. Menabur pelayanan pasti akan menabur uang pula. Setiap hari, Anda dapat meluangkan waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana saya memberi lebih banyak dari yang diharapkan orang lain? Kemudian, lakukan jawabannya. Layani dahulu konsumen Anda, uang akan senantiasa datang dengan sendirinya. Jika diringkas, Anda perlu menumbuhkan sikap yang akan membimbing Anda menuju kesuksesan. Yang pertama, tumbuhkan sikap saya aktif. Hasil yang Anda tuai sebanding dengan antusiasme yang Anda curahkan. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk mengaktifkan diri Anda, yaitu cari tahu lebih dalam. Ketika Anda tidak tertarik pada sesuatu, cari tahu dan pelajari hal tersebut lebih banyak. Ini akan memantik antusiasme Anda. Kedua, hidupkan semangat dalam diri Anda. Senyum Anda, jabat tangan Anda, percakapan Anda, bahkan cara berjalan Anda. Bersemangatlah. Ketiga, sebarkan berita gembira. Orang yang berprestasi positif tidak akan menebar berita buruk. Sikap kedua yang perlu ditumbuhkan adalah sikap Anda penting. Anda akan dihargai ketika Anda membuat orang lain merasa penting dan dihargai. Camkan untuk melakukan hal-hal berikut. Tunjukkan apresiasi dalam setiap kesempatan. Buat orang lain merasa penting dan dihargai. Serta panggil orang lain dengan menyebut namanya. Sikap yang ketiga adalah sikap melayani. Perhatikan, uang akan senantiasa datang dengan sendirinya kemudian. Camkan hal ini dalam tindakan Anda. Memberilah lebih banyak dari yang diharapkan orang lain. Demikian The Magic of Thinking Big, bab 8 bagian kelima. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.